perlindungan data dan terhadap tantangan hukum. Selanjutnya, saat menurut sumber buku ada 4, yaitu yang pertama menurut kalau startup adalah sebuah bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Yang kedua menurut Eric, yaitu kelompok individu yang membuat dan menjual produk baru atau pelayanan pada dinamika pasar yang tidak menentu. Yang ketiga menurut Freeman, yaitu kumpulan individu yang membentuk organisasi sebagaimana perusahaan rintisan yang menghasilkan produk dalam bidang teknologi. Yang terakhir menurut Carter, yaitu rintisan yang dirancang untuk menemukan model bisnis yang tepat untuk perusahaannya. Selanjutnya, startup menurut hukum perusahaan. Di sini startup bebas memposisikan dirinya sebagai perusahaan dalam bentuk apapun. Apanya pelanggaran hukum bukan berarti sesuatu. Dalam hal ini startup dilarang keberadaannya di Indonesia. Selanjutnya tahapan startup. Ada 8-nya. Yang pertama yaitu perencanaan bisnis, yang kedua pendirian perusahaan, yang ketiga persiapan aspek hukum, yang keempat ada kepatuhan regulasi, dan yang kelima ada pembiayaan, keenam operasional, yang ketujuh ada pemesanan, bangun merek dan jalan strategi, dan yang terakhir ada evaluasi atau stabilitas. Yang terakhir contoh kasusnya di sini ada seperti pelanggaran hak kekayaan, yang keduanya seperti dituntut karena meniru, yang ketiga perselisihan antara pendiri, dan yang keempat berselisih tentang arah perusahaan. Ada juga tentang investasi dan kepemilikan saham, investor meminta hak suara mayoritas, dan yang terakhir kayak pelanggaran perlindungan data pribadi serta beroperasi tanpa izin dari OJK. Sekian presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya ya. Kalau ini apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh startup sekarang ini? Tantangan utama Yang dihadapi oleh startup. boleh sebentar. Ibu menjawab ya. Tantangan pertama yang dihadapi oleh startup sebenarnya kayak itu meliputi keterbatasan modal, persaingan yang ketat, ketidakpastian pasar, sulitnya menarik investor, serta kebutuhan untuk membangun tim yang kompeten dalam waktu singkat. Gimana? Sekian presentasi dari saya. Mohon bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Dengan saya Marta Francisca Gunarko dari Manajemen G dengan MPM 206. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran investor dalam bisnis. Pengertian investor sendiri adalah individu atau organisasi yang menanamkan modal untuk mendukung bisnis dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan. Investasi bisa berbentuk dana, aset, atau keahlian. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli tentang investor. Investor menurut Robert ialah investor seorang yang menggunakan uangnya untuk membuat lebih banyak uang. Definisi ini menekankan pada tujuan utama investor, yaitu memperoleh keuntungan finansial. Yang kedua menurut Benjamin, Benjamin juga bisa disebut dengan bapak investasi nilai. Dia mendefinisikan investor sebagai orang yang menganalisis nilai suatu saham dan membelinya saat harganya kurang dari nilai intrinsiknya. Definisi ini menekankan pada pendekatan rasional dan analitis dalam pengembalian keputusan investasi. Investor itu di sini adalah investor menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang 25 tahun 2007 memaparkan ketentuan mengenai aset, asas dan tujuan penanaman modal yang diatur di undang-undang. Mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Oke, selanjutnya peran investor dalam bisnis. Di sini ada beberapa peran investor dalam bisnis. Yang pertama adalah menyediakan modal. Yang kedua
berupa jaringan. Yang keenam adalah investor dapat membantu memperluas koneksi bisnis. Nah, di sini ada jenis-jenis investor. Yang pertama investor individu. Apa sih dimaksud dengan investor individu? Adalah orang pribadi yang memberikan modalnya kepada suatu bisnis. Yang kedua adalah angel investor, yaitu investor awal yang mendukung startup. Yang ketiga adalah investor strategis, yaitu bisnis lain yang berinvestasi untuk sinergi dan strategis. Di sini ada jenis-jenis kerjasama dengan investor. Yang pertama adalah equity financing, yaitu investor mendapatkan saham di perusahaan. Yang kedua adalah debt financing, yaitu dana dipinjam dengan bunga tanpa berbagi kepemilikan. Yang ketiga adalah hybrid financing, yaitu gabungan antara pinjaman dan pembagian saham. Apa sih keuntungan dalam bisnis? Yaitu keuntungannya akses modal lebih besar, mendukung pertumbuhan bisnis, transfer pengetahuan dan pengalaman. Investor seringkali memberikan wawasan berharga, mempercepat perkembangan bisnis dengan dukungan keuangan dan strategi. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya. Ini contoh kasus yang sukses, yaitu di mana Tokopedia dan SoftBank. Di sini investasi Tokopedia juga menunjukkan komitmen SoftBank terhadap pasar Indonesia. Selain Tokopedia, SoftBank telah berinvestasi di berbagai startup lainnya, contohnya yaitu Grab dan Oyo, mencerminkan keyakinannya pada potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Investasi SoftBank di Tokopedia adalah contoh sukses bagaimana dukungan modal dan strategi investor global dapat membantu startup lokal berkembang menjadi pemimpin yang besar. Oke, kesimpulannya adalah peran investor sangat penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Karena kerjasama yang baik dengan investor harus didasari dengan kepercayaan, komunikasi, dan kesepahaman. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh kan? Saya mau bertanya, bagaimana investor dapat mempengaruhi arah bisnis? Pertanyaannya, bagaimana investor dapat mempengaruhi arah bisnis? Oke, saya ingin menjawab ya, Teh. Bagaimana investor dapat mempengaruhi arah bisnis? Yaitu investor memiliki pengaruh melalui keputusan strategis, terutama jika mereka memiliki kepemilikan saham yang signifikan. Mereka juga sering memberikan masukan dalam hal strategi pemasaran, operasional, dan ekspansi dalam beberapa kasus. Mereka bisa meminta perubahan dalam manajemen atau model bisnis untuk meningkatkan profit. Jelas kan? Oke, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan satu pesan, bahwa investasi terbaik bukan hanya pada bisnis yang menjanjikan, tapi pada keyakinan bahwa bersama kita mampu menciptakan dampak yang jauh lebih besar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakil Mansya, NPM 236, kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab hukum dalam bisnis startup dan investor. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang hubungan startup dengan investor. Di sini ada pengertiannya, pengertian startup dan investor yang saya akan jelaskan. Pertama, materinya tentang pengertian startup. Startup adalah perusahaan atau bisnis yang baru saja didirikan dan berada dalam tahap awal pengembangan. Biasanya startup berfokus pada inovasi, baik dalam bentuk produk, layanan, atau teknologi dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu atau memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Startup seringkali menggunakan teknologi sebagai inti operasional mereka untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan contohnya termasuk platform digital, aplikasi, atau layanan berbasis teknologi. Di sini ada pengertian investor juga. Pengertiannya adalah individu perusahaan atau institusi yang mengalokasikan modal ke dalam suatu aset, proyek, atau bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks startup, investor biasanya memberikan dana untuk mendukung perkembangan bisnis
juga ada menurut para ahlinya ya. Yang pertama ada dari Eric Rice dalam bukunya The Lean Startup. Startup adalah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Fokus utama startup adalah validasi ide bisnis melalui eksperimen sekarang. Yang kedua ada dari Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Kiyosaki menjelaskan bahwa investor adalah individu atau entitas yang menggunakan uangnya untuk membeli aset atau memberikan modal dengan tujuan mendapatkan pengembalian investasi yang lebih besar di masa depan. Di sini ada juga menurut undang-undangnya. Undang-undang investor secara hukum diatur dalam beberapa peraturan terkait penanaman modal dan pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ada 2 poinnya. Yang pertama ada pasal 1 ayat 4. Investor adalah penanam modal yang melakukan investasi baik perseorangan maupun badan hukum untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua dalam konteks startup, investor bisa berupa penanaman modal asing atau dalam negeri yang memberikan dana untuk pengembangan usaha. Di sini ada menurut undang-undang lagi tentang dari startup yang tadi pertama itu investor. Di Indonesia istilah startup belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun startup sering dikaitkan dengan perusahaan berbasis teknologi dan usaha rintisan digital yang berkembang pesat, sebagaimana diatur dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah terkait ekonomi digital. Yang pertama ada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ya. Dalam beberapa kebijakan terkait program startup, Kominfo mendefinisikan startup sebagai usaha rintisan berbasis teknologi yang fokus pada inovasi digital untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam program seperti Gerakan 1000 Startup Digital. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjanya. Meskipun istilah startup tidak disebutkan secara langsung, Undang-Undang Cipta Kerja mendukung pertumbuhan startup melalui kemudahan perizinan usaha, pendanaan dan akses teknologinya, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang banyak menjadi bagian dari ekosistem startupnya. Di sini ada peran startupnya. Yang pertama ada inovasi teknologi. Startup biasanya menjadi pelopor inovasi dengan menciptakan solusi baru yang lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah masyarakat atau industri. Misalnya aplikasi berbasis teknologi, platform e-commerce, atau solusi berbasis kecerdasan buatan AI. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Dengan perkembangan startup, peluang kerja baru terbuka, terutama bagi generasi muda dan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang teknologi. Pemasaran digital dan manajemen produknya. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi startup berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah, peningkatan produktivitas, dan kontribusi pada pendapatan nasional. Yang keempat, yang terakhir, meningkatkan daya saing nasional startup yang sukses, terutama di sektor teknologi, dapat meningkatkan daya saing negara di tingkat global. Contohnya startup unicorn seperti Gojek dan Tokopedia dari Indonesia dapat mengangkat citra teknologi Indonesia di dunia internasional. Di sini ada dari para investornya. Yang pertama, sumber pendanaan investor menyediakan modal bagi startup untuk membiayai operasional, riset, dan pengembangan serta ekspansi bisnis. Ini sangat penting karena banyak startup berada dalam fase awal yang membutuhkan suntikan dana untuk bertahan dan tumbuh. Poin yang kedua ada mentor dan pembimbing bisnis. Banyak investor, terutama angel investor atau venture capital yang memberikan bimbingan strategis kepada startup. Mereka membantu dengan wawasan industri, koneksi bisnis, dan pengalaman manajerial. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekosistem dengan berinvestasi dalam berbagai startup. Investor membantu menciptakan ekosistem yang dinamis di mana ide-ide
baru dapat berkembang dan didukung secara finansial. Yang keempat, yang terakhir, meningkatkan nilai ekonomi startup investor berperan dalam meningkatkan nilai startup melalui penyertaan modal dan pengalaman strategis yang dapat membantu perusahaan mencapai status unicorn atau bahkan unicorn. Di sini ada keuntungan startup dan investor juga, ada 4 poinnya di sini. Yang pertama, keuntungannya dari simbiosis mutualisme. Yang kedua, meningkatkan ekosistem. Yang ketiga, kesempatan global. Yang keempat, ada akses pada inovasi baru. Di sini ada contoh studi kasus juga ya. Ya, ada 3 poin. Yang pertama, kepercayaan dan kolaborasi. Gojek dan Sequoia Capital memiliki hubungan yang saling percaya. Gojek percaya pada pengalaman dan bimbingan Sequoia, sementara Sequoia percaya pada visi dan kemampuan eksekusi Gojek. Yang kedua, tujuan yang selaras. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempercepat pertumbuhan Gojek dan memberikan solusi inovatif di pasar Asia Tenggara. Yang ketiga, pendanaan berkelanjutan. Sequoia tidak hanya memberikan pendanaan awal, tapi juga terus mendukung Gojek melalui berbagai tahap pendanaan berikut. Dari kesimpulannya dari yang tadi semua ya, di sini studi kasus ini menunjukkan bahwa hubungan antara startup dan investor yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi kedua pihak. Gojek berhasil tumbuh menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara dengan dukungan dana, strategi, dan jaringan dari Sequoia Capital. Sebaliknya, Sequoia Capital mendapatkan keuntungan finansial dan reputasi dari keberhasilan Gojek tersebut. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara startup dan investor dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis secara signifikan. Sekian dari saya, paling itu saja. Ada yang mau bertanya? Boleh? Bagaimana startup dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan investor? Izin dijawab ya. Bagaimana startup bisa berhubungan baik dengan investor ya? Startup dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan investornya, menjaga komunikasinya yang terbuka dan secara transparan, memenuhi target dan tujuan yang telah disepakati oleh Gojek yang tadi untuk pekerjaannya sama Sequoia itu, dan memberikan laporan perkembangan bisnis secara teratur. Selain itu, startup juga harus memahami kebutuhan dan harapan investor dan berusaha untuk memenuhinya. Baik, itu. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wadiadi dengan NPM belakangnya 001. Di materi kelompok saya ada tanggung jawab hukum dalam bisnis, investor, dan startup. Dan saya kebagian di bab terakhir yaitu tentang sudut pandang hukum investor dan startup. Aspek pemahaman di sini saya akan membahas tentang regulasi yang berlaku, perlindungan peraturan OJK, kewenangan pemerintahan, dan penyelesaian sengketa. Oke, dari regulasi yang berlaku menurut para ahli, investor harus memenuhi visi, misi, dan strategi sebelum berinvestasi menurut Mark Anderson. Berikutnya, investor harus memiliki pemahaman yang baik tentang pasar dan industri startup menurut Brad Feld. Berikutnya, startup harus memiliki strategi yang jelas dan dapat diukur menurut Steve Blank. Kemudian ada regulasi yang berlaku menurut undang-undang dan pemerintahan. Dengan tegas menekankan bahwa pemerintah memberikan kebijakan dasar berupa perlakuan sama untuk pelaku usaha, investor dalam negeri atau asing dengan memberikan jaminan kepastian hukum, pelindungan berusaha dan keamanan sejak proses perizinan ada hingga berakhirnya kegiatan penanaman modal. OJK tentang penanaman modal. Kenapa OJK? Karena setiap ada kegiatan tentang keuangan pasti ada otoritas jasa keuangan atau bisa disebut
POJK nomor 34 POJK 05/2015 menjelaskan tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Dilanjut POJK nomor 35 POJK 05/2015 menjelaskan tentang penyelenggara usaha perusahaan modal ventura. Dilanjut POJK nomor 36 POJK 05 tahun 2015 menjelaskan tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi penanaman modal ventura. Dan yang terakhir ada POJK nomor 37 nomor 05 tahun 2015 menjelaskan tentang pemeriksaan langsung perusahaan berbentuk modal ventura. Dilanjut adanya kewenangan sebuah pemerintahan di mana pemerintah dapat berwenang ketika ada kegiatan perusahaan yang meliputi berbagai poin-poin sebagai berikut. Adanya pertama, penanaman modal terkait sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan risiko lingkungan yang tinggi. Kedua, penanaman modal di bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. Ketiga, penanaman modal yang terkait fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkup lintas provinsi. Keempat, penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. Kelima, penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing terkait dengan perjanjian internasional. Keenam, bidang keamanan modal lain menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang. Dan terakhir, penanaman modal yang menggunakan modal pemerintah negara lain yang didasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain. Penyelesaian sengketa. Dengan ini pemerintah punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia investor dan bisnis. Yang pertama, penyelesaian sengketa dalam negeri atau domestik atau pemerintahan melalui peradilan atau arbitrase yang sesuai dengan prosedur dalam International Convention on the Settlement of Disputes (ICSID). Sedangkan apabila terjadi bisa melalui musyawarah, mufakat, atau yang lebih terpercaya lainnya dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi atau penilaian seorang ahli di dalam peradilan. Sedangkan yang kedua, penyelesaian sengketa investasi dan pemerintah. Jika penyelesaian antara investor diselesaikan oleh secara arbitrase, lembaga yang dimaksud adalah International Center for Settlement Disputes. Karena Indonesia sendiri sudah mengajukan dengan Nomor 5 tahun 1968 tentang penyelesaian antara negara asing dan mengenai penanaman modal. Dengan demikian, untuk regulator pemerintah harus mengatur investasi dan bisnis di sebuah startup. Kemudian memberikan sosial pelatihan kepada startup, terutama aspek hukum, karena itu memenuhi kewajiban dapat menjalankan dan sesuai peraturan. Serta semua pihak terlibat juga pengelola startup maupun investor perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum yang relevan. Karena pentingnya pendidikan hukum dalam dunia dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan ekosistem bisnis yang stabil. Maka dari itu, dalam memperhatikan semua hubungan antara startup dan investor diharapkan dapat terjalin secara harmonis dan saling menguntungkan sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi di era digital. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk selebihnya, barangkali ada yang mau bertanya? Boleh Kak? Kalau misalkan ini kan aku paham nih cara mematuhi regulasi keuangan untuk startup di Indonesia kayak gimana sih? Untuk cara mematuhi regulasi keuangan startup di Indonesia ya? Bentar. Begini kan. Untuk cara mematuhinya ada yang pertama nih, mendaftarkan perusahaan di OJK. Selanjutnya mengajukan izin usaha di Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan terakhir
mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga dengan demikian perusahaan terbebas dari segala ancaman dan ya penyalahgunaan dalam hukum. Cukup deh, cukup. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyebutan kata ya mungkin kedepannya bisa saya perbaiki. Akhir kata saya ucapkan terima